Nah, Mmm, ruang ruang kalau bicara mengenai automation itu ruang lingkup ya, otomasi di konstruksi itu sangat luas sekarang ini ya, karena ilmu ini terus berkembang berkembang berkembang, dan juga melibatkan seluruh tahapan konstruksi ya. Misalnya, mulai dari produksi bahan konstruksi atau produksi prefab misalnya ya, panel gitu kan ya, itu sudah pakai automation ya kan, sudah pada proses otomasi ya, di prefab-nya untuk komponen, konstruksi ya. Kemudian konstruksi di lokasi, meskipun masih jarang tapi sudah mulai diperkenalkan, automation ya. Operasinya, pengoperasian, alat-alat berat misalnya itu pakai automation bisa jadi ya. Pemeliharaan bangunan ya, serta misalnya ada pekerjaan demolition ya, pembongkaran dan lain sebagainya, itu juga, eee, sudah banyak yang menerapkan automation ya. Nah ini contohnya ya gambarnya. Berdasarkan, laporan ya, oleh MEPI, Midwest Economic Policy Institute ya, ini didasarkan pada, Amerika ya, USA, itu sebanyak 2,7 juta, pekerjaan konstruksi itu bisa saja digantikan oleh mesin, ya kan, oleh mesin di tahun 2057 ya. Nah, studi ini mengklaim bahwa sekitar 49%, hampir 50% ya, setengahnya dari pekerjaan konstruksi ya, eee, itu dapat diotomasi ya, yang mana itu tentu akan dapat meningkatkan produktivitas ya, menghemat waktu maupun biaya ya. Dan otomasi ini memiliki potensial itu sekitar 50% untuk pekerjaan, tukang kayu, 42% untuk tukang, listrik ya, 50% untuk plumber ya, dan 88% untuk operating engineers. Nah, eee, para pekerja yang tergantikan ini ya, termasuk di antaranya 400.000, tukang kayu maupun operating engineer, ini tentu dapat mengurangi biaya labor ya kan, yang mencapai 31,5 miliar dolar ya, sekarang ini. Nah ini juga gambar ya, kalau ini robot ya, dengan pakai arm robotik gitu ya, untuk pekerjaan mengelas ya kalau ini ya. Nah jadi sebenarnya apa sih pengertian dari, automation and robotic ini gitu ya. Automation itu adalah proses untuk, proses menggunakan physical machine ya, mesin-mesin fisik ya, maupun komputer software, perangkat, lunak komputer ya, maupun, teknologi lainnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia, ya. Dan karena dia automation, dia secara otomatis, dapat menggantikan pekerjaan manusia, itu juga umumnya digunakan untuk pekerjaan yang repetitive work ya. Kalau manusia mungkin bisa mengeluh capek, ini kerjanya atau monoton gitu ya, bosen. Tapi kalau mesin ya tidak, kalau misalnya dengan automation ya kan. Nah, kalau robotik pengertiannya adalah proses merancang, menciptakan, maupun menggunakan robot untuk melaksanakan satu pekerjaan tertentu, ya kan. Nah, ini tentu dari pengertian keduanya ini, overlap ya, artinya, tumpang tindih ya kan, karena area area keilmuannya juga saling terkait gitu kan ya. Tapi sesungguhnya keduanya ini, berbeda ya, makanya istilahnya ada automation and robotics. Physical robots itu mungkin saja digunakan dalam automations, tapi banyak juga robot yang, tidak diciptakan untuk otomasi, untuk proses otomasi. Proses otomasi itu sendiri merupakan sebuah proses yang mungkin tidak perlu, dalam bentuk sebuah robot ya, tapi mungkin sistem yang terotomasi ya kan, eee, software gitu ya. Itu kan bukan robot, tapi kalau robot tuh ada, bentukannya gitu ya, bentukan alat, yang menyerupai komponen-komponen, eee, struktur manusialah gitu ya, karena robot itu diciptakan, menyerupai, manusia maupun menyerupai fungsi yang bisa dilakukan oleh manusia gitu ya. Nah, negara mana sih sekarang kalau kita bicarakan negara mana sih yang kemudian ini, sangat mendukung lah, mendorong, terciptanya otomasi ya di lingkungan konstruksi, karena kita bicaranya di industri konstruksi.
Yang pertama kali ya, kalau saya baca literatur, saya cari-cari itu memang ternyata yang paling, banyak itu ya studi kasus maupun, penelitian itu terkait, ada R&D ya, research and development, di company-company konstruksi itu paling banyak itu saya lihat tuh ada di Jepang ya. Nah ini pun pada, studi Yoshida tahun 2006 itu dia menjelaskan ada sekitar 200 prototipe ya, yang telah diproduksi ya dan diuji cobakan di, lapangan konstruksi ya di proyek konstruksi di Jepang gitu ya, pada tahun 80-an dan ini terus berkembang gitu loh. Bahkan kalau kalian tahu kenalan, kakak angkatan kalian, Jessica ya, Jessica itu, setelah lulus kan dia kerja di Jepang, di perusahaan konstruksinya dan ketika saya tanya ternyata dia itu lebih ke, bagian R&D-nya ya, dan di sana dia mengatakan bahwa banyak, dilakukan uji coba terkait dengan inovasi, ada otomasi, eee di proyek konstruksi ya. Nah ini yang patut kita sebenarnya Indonesia juga dorong gitu ya dan kita tiru gitu kan ya, bagaimana kemudian Eee, karena Indonesia ini kan masih sangat, bergantung ya untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksinya itu dengan, tenaga tenaga manusia ya kan, human labor. Nah, ini punya banyak implikasi. Memang kita punya, demografi yang besar gitu kan ya, dan memang masih banyak, orang-orang yang mau bekerja gitu loh di bidang konstruksi. Sebagai tenaga kasarnya. Namun seiring dengan berkembangnya Indonesia sebagai negara yang semakin makmur misalnya ya, atau semakin bergesernya pola pikir masyarakat ya, tren masyarakat mungkin kalau dulu bekerjanya, oh pilihnya teknik gitu kan ya lebih bagus gitu kan ya, sekarang ya servis pun ya oke gitu kan ya. Nah ini semakin kesulitan sebenarnya, seperti negara-negara maju lah mereka sulit untuk mendapatkan atau merekrut, pekerja, ya kan, pekerja manusia. Akibatnya apa? Ya negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, ya, Jerman, itu terpaksa harus menggunakan, menciptakan inovasi terkait dengan, otomasi maupun, robotik untuk menggantikan peran manusia, ya, peran manusia di proyek konstruksi itu, gitu kan ya. Nah, Indonesia ya ke depannya sih pasti akan ke sana gitu ya, semua negara lah pasti akan ke sana memanfaatkan teknologi kan, namanya juga kemajuan teknologi. Hanya saja, apakah kita siap gitu loh. Karena kalau kita lihat sendiri ya, R&D kita di bidang konstruksi itu masih ketinggalan gitu ya, masih butuh, dorongan yang besar gitu kan ya. Nah, negara lain yang cukup maju ya, dalam hal, penerapan automation, construction automation and robotics ini adalah England ya, USA, China. Kalau kalian ke China itu, China luar biasa ya karena, dalam waktu 20 tahun, kurang ya, itu mereka bisa mengejar ketinggalan dan, sekarang itu mereka sangat fokus di bidang, Eee, automation gitu ya, automation. Kemudian Germany juga sama, Singapura kalau di Asia Tenggara ini ya Singapura ya yang banyak menerapkan automation ya, maupun robotik dan South Korea. Oke. Nah ini kalau di gambar sini ya, dari box saya ambilnya ini, studinya box, itu Automatic and Robotic Steel Panel Production Facility ya. Nah ini memproduksi steel panel ya untuk, struktur konstruksi, struktur baja, tapi ini sudah sistemnya otomasi ya. Jadi, ya udah kayak manufaktur lah jadinya gitu ya. Nah, kenapa sih kok kita butuh robot untuk, pekerjaan di proyek-proyek konstruksi? Seperti yang tadi saya sempat singgung ya, lack of human workers. Ini terutama untuk negara-negara maju yang memang mereka, eee kekurangan, pekerja yang mau berminat, kerja ya, orang yang mau minat, kerja di industri konstruksi meskipun sudah ditawarkan, gaji dengan, pendapatan yang fantastis ya dibandingkan, pekerjaan lainnya gitu ya. Mengapa bisa demikian? Ya karena itu, industri konstruksi mungkin dianggap sebagai, berbahaya, dangerous industry ya kan. Karena aspek safety-nya tetap sekali lagi industri konstruksi masih yang memegang nomor satu nih ya, mungkin ya, terkait dengan kecelakaan kerja gitu ya. Kemudian masalah, budaya lah, budaya di work culture di proyek konstruksi juga kan namanya proyek itu mungkin bisa begadang gitu ya, jadi
kerjanya cukup keras gitu ya, memang keras gitu kan. Dan ini banyak orang-orang maju yang tidak mau gitu loh berkorban waktu untuk seperti itu gitu kan ya. Kemudian mungkin ya peng per per apa ya, pergeseran pola pikir lah kalau mungkin orang dulu dia berpikirnya, "Oh engineering itu lebih baik," ya kan, tapi sekarang sudah tidak gitu ya, sehingga ya kurang input atau sumber daya untuk, menjadi pekerja gitu ya di, eee, proyek konstruksi. Karena proyek konstruksi kan, eee, didominasi oleh mereka yang berlatar belakang teknik gitu ya, engineering gitu. Nah, kemudian di sisi lain kita juga perlu menggunakan robot ya, maupun automation ya. Itu kenapa? Karena meskipun kita initial cost-nya itu besar, ya kan, tapi ini adalah investasi, ya kan. Dan itu investasi ini bisa berjangka panjang. Karena, meskipun harga alatnya itu atau harga sistem otomasinya itu awalnya itu mahal, tapi itu bisa dimanfaatkan seterusnya gitu ya. Dan bahkan free karena kan, mungkin hanya butuh biaya maintenance saja gitu ya, tanpa ada perlu keluar gaji bulanan gitu kan ya, nggak perlu. Nah ini, juga pertimbangan ya kenapa, banyak negara-negara maju yang kemudian, terus mendorong, robotik and automation ini ya. Kemudian improve safety ya jelas lah ya kalau misalnya, manusia pekerja kecelakaan berbeda dong implikasinya dengan kalau robot yang sedang mengerjakan pekerjaan di lapangan kemudian rusak karena ada kejatuhan atau apa gitu ya. Beda implikasinya ya kan. Safety-nya kalau misalnya semua proyek itu menggunakan robot ya, automation, ya pasti safety-nya tinggi, zero accident pastinya gitu ya. Kemudian increase productivity. Kalau misalnya dengan pekerja manusia, bisa orangnya itu ngerokok dulu, santai dulu, masuk harusnya jam 8 tapi datangnya jam 8.30. Kalau dengan menggunakan, mesin, autonomous system maupun robot ya, eee, kerja bahkan bisa 24 jam sebenarnya gitu kan ya. Sehingga itu bisa meningkatkan productivity ya, eee Eee, dan tidak ada keluh-keluhan lah ya, kalau pekerja manusia mungkin bisa demo gitu ya, "Kok gaji telat?" Gitu kan ya, "Kok, ini apa, makanannya tidak layak?" Gitu kan ya. Nah kalau dengan mesin ya tidak ada seperti itu istilahnya gitu kan ya. Kemudian improve quality through accuracy. Jelas, pekerjaan, manusia, yang dikerjakan manusia dengan yang dikerjakan robot. Tapi kalau misalnya robot ataupun mesinnya yang memang sudah, advance ya, artinya sudah benar-benar canggih gitu kan ya, dan bisa menerima instruksi secara jelas dan detail, pasti pekerjaan hasil dari, mesin otonom itu lebih akurat gitu ya, lebih akurat dibandingkan kalau pekerjaan, dengan manusia gitu ya. Nah ini juga dari Balzan, dan kawan-kawan ya, studinya tahun 2021 ini, menunjukkan adanya penurunan ya, penurunan pekerja di industri konstruksi ya, di Cina ya, dari 2014 sebanyak 61 juta, menurun gitu ya, sampai 53 juta di 2018. 2019 naik sedikit, tapi, 2020 ini sepertinya menurun lagi ya, karena ada Covid gitu kan ya. Nah, memang ada tren pergeseran lah, semakin maju suatu negara itu semakin berkurang minat orang untuk bekerja di industri konstruksi tapi ini sebagai pekerja kasar ya, bukan sebagai, engineer, kalau kalian kan nantinya sebagai engineer-nya gitu ya. Padahal kebutuhan untuk, proyek konstruksi selalu ada dan bahkan semakin meningkat dan semakin kompleks gitu kan ya. Eee, Negara-negara maju selalu berlomba-lomba untuk membangun gedung pencakar langit, memberikan infrastruktur yang baik untuk, warganya gitu kan ya. Jadi ya memang pasti selalu ada proyek konstruksi gitu kan ya. Lapangan kerja itu selalu ada, cuman orang yang mau bekerjanya yang tidak ada gitu ya. Nah, what are some things ya, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan menggunakan robot ya, di industri konstruksi. Yang tadi yang pertama itu initial cost-nya pasti expensive ya. Kemudian kalau misalnya rusak,
ya, maintenance cost-nya itu bisa jadi mahal kalau misalnya memang kalian dalam hal pengoperasiannya itu tidak care dengan robotnya ya, tidak merawat robotnya dengan baik gitu kan ya, atau sistemnya dengan baik. Ya seperti itu nantinya bakal sering rusak gitu kan ya. Kemudian butuh pelatihan ya, adaptasi untuk pekerja yang mengoperasikan, robot maupun sistem otonomus itu ya. Kemudian dia tetap membutuhkan maintenance ya, perawatan secara berkala ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan kalau kita menggunakan sistem otonomus ataupun, robot ya. Nah, ini juga robot di proyek konstruksi ya. Ada apa saja sih tipe robot ya di proyek konstruksi? Nah, tipe robot ini kita bagi menjadi 3. Ada teleoperated robot, ada, eee, program robot, dan ada cognitive robot ya. Bedanya apa? Yang dimaksud dengan teleoperated robot itu adalah, robot yang masih dioperasikan, dikendalikan oleh manusia, si operator ya. Nah ini dia sifatnya real time operation ya, dikendalikan dengan satu alat ya, device. Nah ini perlu, latihan nih bagi si operatornya untuk mengoperasikan si robot ya, menjalankan si robot. Nah ini juga sisi lain advantage-nya sebenarnya ini memberikan greater control ya, memberikan kendali, aspek kendalinya itu dipegang oleh si operatornya ya, untuk me-mitigate, certain skenario lah ya. Bedanya kalau robot dengan manusia itu kan tetap manusia itu diperlukan di proyek, dalam hal terutama, decision making ya, pengambilan keputusan, intuisi, ini mana yang sebenarnya perlu, kalau di proyek ini ketemu satu masalah ini seperti apa nih penyelesaiannya gitu ya. Nah ini dengan adanya human operated, robot ya atau teleoperated robot ini ya memberikan, kendali yang lebih besar bagi si manusianya ya. Dan ini menciptakan better simbiosis, simbiosis yang baik antara robot dan, manusia ya. Kemudian ada yang tipe kedua, yaitu program robot ya, robot yang diprogramkan gitu ya. Dan di sini artinya karena sudah terprogram, dia tidak lagi membutuhkan, operator ya. Keterlibatan operator itu tidak diperlukan, tapi memang tetap masih butuh, engineer-nya ya, engineer-nya untuk memasukkan programnya ya, memberikan instruksi terprogram di robotnya. Nah ini tentu membutuhkan software ya kan, untuk memasukkan instruksinya kan. Nah ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya itu, predictable ya, dapat diprediksi dan, repetitif lah ya, lebih repetitif. Kemudian, program robot ini karena terprogram ya dia mengikuti mengikuti apa ya, prosedur yang diprogramkan ke dia seperti apa gitu kan ya. Jadi dia akan mengikutinya sesuai dengan prosedur. Nah tipe ketiga itu adalah kognitif robot. Nah, ini lebih canggih lagi ya. Kognitif robot ini sudah tidak membutuhkan peran manusia, tapi dia justru menggantikan ya, menggantikan peran manusia. Jadi dia bertingkah seolah-olah sebagai, human workers. Dapat merasakan, dapat memodelkan, dapat merencanakan, dapat berpikir ya, dapat bertindak untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, eee dia juga real time operation, tapi tidak membutuhkan human operator ya, dan, lebih, fokus dibandingkan dengan program robot ya, yang cognitive robot ini kan kognitif ya, artinya dia bisa berpikir gitu kan ya. Dia lebih berfokus pada tujuan dibandingkan hanya menjalankan prosedur yang telah diprogramkan gitu ya. Dan ini sifatnya kognitif robot ini adalah perseptif dan interaktif dengan, eee, stakeholder-nya ya, dengan manusianya. Bisa memberikan masukan gitu ya kepada project manager untuk, terkait satu masalah tertentu gitu ya. Nah ini. Nah kemudian nih contohnya ya, eee, ya kita bisa membedakannya sebagai industrial robot ya, contohnya itu articulated robot ya, ini dia memanfaatkan, eee articulated robot ini kan adalah robot yang digunakan untuk, manufaktur ya.
Nah, ini dia menyerupailah, tangan manusia nih ya, kan, seperti ini. Dengan ada join-join gitu ya, sendi-sendinya dan, digunakan lebih kepada untuk manufacturing dan welding ya, pengelasan juga bisa tuh. Kemudian ada yang disebut dengan Cartesian robot ya. Nah, ini juga, Cartesian ini, nama lainnya linear robot atau gantry ya, karena sistemnya mirip gantry ya. Dia seperti ini gitu kan. Nah ini populer untuk, akurasi ya, hal-hal yang terkait dengan akurasi seperti 3D printing ya, dan lain sebagainya. Kenapa disebut Cartesian robot? Karena mereka itu apa ya, mengikuti, Cartesian coordinate sistemnya ya. Karena mereka kan, ditempatkannya seperti ini ya, posisinya seperti ini. Jadi bisa X dan Y ya, maju, mundur, kanan, kiri ya bergeraknya gitu. Z ini bisa diatur nih ketinggian dari, alatnya gitu ya, boom-nya, lengannya ini gitu ya. Eee, ini banyak digunakan untuk, kalau di kita itu, bikin 3D printing untuk misalnya rumah ya, atau alat-alat komponen gitu kan ya. Tapi ini populer di, dalam hal yang 3D printing itu. Kemudian ada collaborative robot, ini juga sama ya, eee, singkatannya COBOT ya, cobots. Nah ini, work alongside humans. Jadi bekerjanya itu berbarengan dengan, manusianya ya, dan dapat akan segera menggantikan human for long skill work ya. Nah yang di sini dia, eee, ditempatkan langsung di proyek ya kan dan, bisalah membaut, welding tadi gitu ya. Nah tapi ini lebih ke, sifatnya itu bisa, mobile ya, sifatnya mobile dibandingkan articulated robot yang hanya di satu tempat. Dan kalau articulated robot ini, lebih umum di manufacturing-nya, di pabriknya ya kan, kalau ini kolaboratif nih lebih di on-site-nya ya. Kemudian ada juga kita kenal self-driving, vehicle, construction vehicle, alat-alat berat ya. Nah ini ada ATL. ATL itu adalah autonomous track, loader ya, loader. Nah ini, eee, ya dia, bisa digunakan untuk me-excavate ya kan, ataupun lain-lainnya lah, tapi ini lebih banyak digunakan untuk, pekerjaan konstruksi yang, ringan sifatnya, oke, light construction work ya. Di sini dia bedanya dengan alat berat itu adalah dia menggunakan, sensor dan, apa namanya, GPS ya untuk, bisa dioperasikan oleh, operatornya gitu. Kemudian ada, dozer ya, dozer yang untuk, push ya, push heavy object gitu ya, maupun untuk leveling soil, meratakan tanah gitu ya. Nah ini lagi-lagi tidak perlu operator yang di dalamnya ya, tapi bisa langsung melalui, alat device yang dikendalikan oleh operator di luar, dozernya gitu ya. Sama lagi juga excavator ya, untuk excavate gitu kan ya. Tapi lagi-lagi ya dia tidak perlu ada operator manusia di dalam excavator-nya ya, tapi dia bisa melakukan perform excavation work ya kan, dan, ya secara otonomus lah, secara sistematis ya, tinggal perlu dikendalikan oleh si, operator di luar dari excavator-nya gitu. Kemudian ada humanoid laborers. Nah ini, bentuknya itu sudah, menyerupai manusia ya, namanya juga humanoid. Nah ini contohnya itu HRP 5P ya, ini yang bisa digunakan untuk, eee, me apa, menginstal drywall ya kan, sheet ya, dan lain-lain sebagainya. Dan ini dia ini, sifatnya itu menggantikan, pekerjanya itu di lapangan gitu ya. Jadi dia benar-benar bisa menirukan, pelaksanaan pekerjaan di lapangan gitu.
dan tentu pasti lebih mahal dibandingkan, alat-alat robot yang lainnya ya, atau sistem robotik yang lainnya. Kemudian ada juga NASA Valkyries. Nah ini, ya kita tahu lah ya kan, space ya, bekerja di luar angkasa itu juga, tujuannya tujuannya bisa membangun koloni di luar gitu ya, atau bahkan untuk spaceship, station gitu ya. Nah ini kan pasti butuh, konstruksi ya, pekerjaan konstruksi untuk membangun, space ya, membangun di luar angkasa, bangunan konstruksi di luar angkasa. Nah ini mereka memanfaatkan, eee, humanoid humanoid robot ya untuk, melakukan pekerjaan yang, mana pekerjaan manusia itu, sulit ya, karena itu harus bekerja di harsh condition kan ya, harsh environment, tapi digantikan dengan robot gitu ya. Nah, inilah mengapa pentingnya, sumber daya ya terkait dengan R&D, research and development, di suatu company ataupun di suatu university gitu ya. Tentu terkait dengan capability of commercial robot ya, dalam hal desain, commercial robot design and production ini, kemampuannya ini bergantung sekali ya, untuk, membuat sebuah, eee, apa, eee, robot yang bisa dikomersilkan ya. Industri konstruksi itu harus membutuhkan banyak, sebenarnya, experience, pengalaman, dan data ya dari setiap, lapangan yang berbeda, ya kan. Dan dari situ kemudian mereka bisa mengembangkan sebuah komersial robot yang memang bisa disesuaikan dan bisa digunakan di lapangan, gitu kan ya. Jangan sampai ya kita di R&D ini mengembangkan satu sistem tertentu, satu robot tertentu yang tapi ternyata itu tidak bisa digunakan di lapangan. Tidak bisa di-integrate di lapangan pelaksanaannya. Nah, ini kan salah gitu ya. Kemudian availability of dependable robot system component. Nah, robot ini kan memang, membutuhkan, material ya, dibuatkan dari material-material komponen juga gitu kan ya, dan teknologi yang termasuk sistemnya ya, sistem yang advance gitu kan ya. Kalau misalnya di negara kita tidak ada ya kan, nah inilah kesulitannya ya kan, sehingga, perlu diimpor dari negara lain gitu kan ya. Atau mungkin di kita ada tapi terlalu mahal gitu kan ya. Nah ini butuh sebenarnya kerjasama internasional dalam hal, transfer ilmu terkait dengan autonomous and robotic ini ya kan, ataupun kerjasama internasional terkait dengan pengadaan dan inilah procurement, robotic system ini supaya lebih gampang dan lebih murah gitu ya. Kemudian desain, analytics yang analytic tools ya for developing robots ini. Sistem desain robot ini yang baik itu adalah fleksibel ya, artinya, bisa diadaptasi, bisa sifatnya itu fleksibel, diadaptasi sesuai dengan, kondisi proyek konstruksi yang selalu berbeda tiap, proyek gitu kan ya. Nah inilah pentingnya, apa, peranan dari, research and development, team gitu ya. Nah, terus juga terkait dengan roboticization, berarti kita menggantikan peran manusia dengan, sistem robotik atau, sistem otonomus maupun robot di proyek konstruksi, ya kan. Nah, ini perlu diidentifikasi dulu ya, mana sih sebenarnya item-item pekerjaan yang bisa digantikan, gitu kan ya. Kalau misalnya sudah dipilih, oh sekian nih banyak item pekerjaan yang bisa digantikan, dengan robot ya. Karena sifatnya mungkin repetitif, kalau repetitif kita kan bisa capek gitu ya kalau pekerjaan manusia, kemudian kalau misalnya dia lelah, pusing, jatuh dari ketinggian, nah itu bahaya gitu kan ya, dengan robotik kan enggak gitu loh. Nah ini perlu diidentifikasi dulu nih, mana sih, item pekerjaan yang mungkin berbahaya, kemudian mungkin bisa lebih, apa, produktif ya kalau misalnya digantikan dengan robot gitu kan ya. Nah kemudian dari situ kita membuat, struktur produk yang jelas gitu kan ya. Oh kita mau bentuk, robot yang tujuannya untuk ini gitu kan ya. Merancangnya pun harus sesimpel mungkin ya, sesederhana mungkin. Makanya di Podomoro kan kalian belajar simplicity ya.
The Power of Simplicity, CTPS. Nah, di situ kalian, eee, simplicity itu ya, proses pemikiran simplicity itu, berkembang menjadi hal yang penting gitu ya, di dalam hal perancangan robot, gitu ya. Kemudian komponen interfaces, bagaimana, interface antara komponen ya, termasuk juga dengan, interface antara robot dengan si operatornya nantinya itu harus, baik gitu ya. Nah, kemudian isu terkait dengan akurasi. Kita tentu maunya menggunakan robot supaya pekerjaan itu lebih akurat, tidak ada cacat, ya kan. Tapi kalau misalnya digantikan robot malah justru bikin cacat pekerjaannya kan ngapain gitu ya. Nah, ini robot itu perlu makanya diuji, cobakan ya, setelah dikembangkan diuji cobakan gitu kan ya. Bener nggak, oh ini mau pelastarannya tebelnya, eee, 1,5 senti, 1 senti gitu kan ya, atau gimana. Nah ini si robot ini bisa nggak menerjemahkan perintah itu gitu kan ya, dengan benar gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah ini contoh ya, contoh, eee, robot digunakan untuk, hazardous environment ya kan. Karena itu lapangan konstruksi itu cenderung dangerous, dirty ya, hard gitu kan ya. Kemudian juga membebaskanlah atau membantu, pekerja manusia supaya tidak perlu lagi bekerja di lingkungan yang hazard ya, yang berbahaya. Kemudian, eee, ini contohnya ya, concrete, spray work ya, untuk pekerjaan, tunneling, terowongan ya, proyek terowongan. Environment-nya itu kan very dangerous, terowongan itu bisa saja runtuh sewaktu-waktu kalau misalnya nggak ini kan belum belum diperkuat dengan konkrit misalnya, maka dibutuhkanlah, digunakanlah robot ya untuk melakukan perkuatan dulu nih, perkuatan terkait dengan, terowongannya ya. Kemudian juga, selain keruntuhan, terkait dengan kesehatan nih, aspek kesehatan, yaitu seperti banyak debu, humid ya, high temperature, semakin ke dalam itu kan semakin panas ya, dan low visibility ya. Nah ini, makanya peran robot itu menjadi penting untuk, pekerjaan proyek yang berbahaya ya, seperti tunneling. Kemudian sama, ini untuk demolition work juga ya. Nah, low environment-nya kan berbahaya nih demolition work untuk terutama apalagi ini contohnya untuk, nuklir power plant ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Sifatnya itu jelas bahaya, radiasinya itu tinggi ya kan, kemudian, kalau power plant itu kan pasti ada biological shield-nya ya di wall-nya gitu ya. Nah ini berbahaya juga kalau misalnya kena manusia gitu kan ya, maka digunakanlah robot ya untuk pekerjaan demolition-nya. Di space, ya luar angkasa. Sama, very very dangerous ya kan, dan bahkan sifatnya almost impossible gitu ya. Nah ini melibatkan orbital space robotic ya, robotnya itu mungkin, bisa dikendalikan oleh manusia operator di stasiun di bumi gitu ya, tapi, robotnya itu, bisa menjelajah, bisa bekerja gitu ya, membangun koloni gitu kan ya, di luar angkasa gitu. Nah, ini robot juga bisa digunakan untuk, specific tasks ya, tugas-tugas yang spesifik, ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, meminimalkan tadi accident ya, cost efektif ya. Eee, ini contohnya bisa untuk spraying ya, spraying konkrit tadi ya, bricklaying, memasang bata ya, surveying, demolition, concrete, finishing ya, pekerjaan cat, pekerjaan apalah, plesteran, ecian gitu ya, tunnel production, ini kalau ini mungkin biasanya di, prefab ya untuk, berarti artinya yang tadi pakai, articulated robot gitu ya, coating and painting gitu ya, safety dan lain-lain sebagainya. Ini contohnya nih, ini pakai sistemnya arm ya, yang lengan ya ininya ya, dengan manusia. Ini dikembangkan oleh tadi siapa?
Shimizu. Ya, Shimizu Corporation ya. Kemudian ini, eee, multifunction, robot ya, untuk membuat steel pallet tadi. Ini untuk dimanufaktur prefab-nya, kemudian ini modular mobile light, weight concrete finishing robot ya. Jadi finishing apa, lantai ya, beton dengan robot ini gitu ya. Kan biasa kita kalau finishing lantai beton itu supaya rata, licin itu kan ada alatnya ya. Nah ini pakai robot. Kemudian ini juga, kalau ini, oh ini 3D printing kalau ini ya. Yang ini dia membuat, apa namanya, struktur lah ya, struktur panel, baja atau apalah ini. Ini 3D printing, kalau ini untuk, company Taisei ya, Taisei Company ya di Jepang lagi, automation ya untuk, pekerjaan coating dan painting ya, fasad building, tuh. Robot yang digunakan, untuk repetitive work ya. Nah ini juga, repetitive operation ini sangat, memungkinkan ya bagi kita untuk, diotomasi ya kan. Tentu untuk meningkatkan produktivitas dan meminimalkan kecelakaan ya karena repetitive work. Nah ini contohnya, kemudian nih, ini apa nih? Oh ini video ya? Coba deh. Sebentar ya, ini saya belum share ininya deh. Share sound. Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. São Pedro? Val Pedro. Ai, Val Pedro. Val Pedro, Penafiel. Val Pedro. Pertence ao conselho de quê? Hã? Ai, Penafiel. Sou lagarto. Lagarto. Está outro ali atrás também. A rapaziada da Anjeja
A rapaziada da Angeja vai lá domingo, vai lá sábado. Nah, ini tadi hanya contoh aja ya, contoh, tapi kalau ini kan lebih ke masih kolaborasi lah ya, masih membutuhkan manusia gitu ya untuk mengoperate. Oke. Nah, ini apa sih tantangan ya terkait dengan penerapan robot ini ya? Mungkin bagi eh, eh, mereka yang cenderung menolak itu mengatakan bahwa automated task itu atau pekerjaan itu bisa sebenarnya dilakukan atau dikerjakan oleh manusia gitu kan ya. Atau mereka kemudian berargumen bahwa menggaji manusia itu lebih murah gitu ya daripada menggunakan robot ya. Atau mungkin masalah terkait dengan tadi adaptation ya, butuhnya ya tidak hanya sebenarnya adaptation ini terkait dengan training saja, tapi juga perubahan pola pikir, perubahan work culture-nya gitu ya. Kalau misalnya manusia itu mungkin ya work culture-nya 8 sampai jam 5 atau jam 5, dengan robot mungkin bisa 12 jam, 18 jam gitu ya, bahkan 24 jam gitu kan ya. Ini butuh ada adaptation gitu ya. Nah, kemudian apa sih faktor yang mendorong ya kasus industri itu untuk segera mengadopt nih automation and robotics ya. Yang pertama itu sebenarnya tentu terkait dengan worker health and safety ya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya ataupun bekerja di lingkungan yang berbahaya seperti yang tadi saya katakan gitu ya. Kemudian meningkatkan project efisiensi ya, real time surveying itu semua bisa dilakukan secara real time ya, continuous paving yang tadi alat untuk mempaving blok on bloknya itu juga cepat gitu ya, langsung tidak perlu nunggu-nunggu gitu ya. Innovation, nah inovasi ini selalu dibutuhkan ya kan untuk berkembang dan melewati batasan lah ya. Tujuannya ya untuk meningkatkan competitiveness of process industry, yang mana sebenarnya industri proses ini sudah terlalu lama dianggap sebagai industri yang cenderung stagnan ya, dibandingkan industri-industri lain yang lebih maju dalam hal penerapan teknologinya seperti manufacturing dan lain-lain sebagainya. Di kita itu kan ada itu istilahnya construction era 4.0 gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya meminjam istilah industri ya, industrial revolution 4.0 gitu kan ya.
Nah, tapi ini sekarang sudah cenderung ke 5.0, kita masih di 4.0, 4.0 pun masih belum diterapkan sepenuhnya gitu kan ya. Nah, inilah makanya perlu inovasi dan penerapan automation and robotics ini dengan tujuan untuk meningkatkan competitiveness ya dari industri konstruksi. Tidak hanya di Indonesia, Indonesia mungkin masih ketinggalan, tapi kita harus segera mengejarnya dengan meneladanilah negara-negara maju yang lain ya dalam hal robotic and autonomous system ini seperti tadi Singapura, China, US ya, Japan gitu ya. Belajarlah, belajar. Oke. Pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa kedepannya itu construction automation and robotics ini akan menggantikan peran dari construction worker, terutama yang kasar ya, pekerja yang buruhnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa konsekuensi yang mungkin ya muncul ya terkait dengan penggantian ya pekerja manusia ini ya. Yang pertama itu ada muncul keengganan dari para pekerja yang untuk menerima mereka digantikan oleh sistem yang otonomus maupun robot ya. Atau para pekerja yang mungkin bertahan ya, artinya katakanlah 20%-nya itu kan masih tetap diperlukan untuk mengoperate gitu kan ya, mengoperate sistem, mengoperate robot. Nah, ini mereka ini yang bertahan ini kemudian harus belajar untuk untuk bisa menjalankan teknologi baru ini gitu ya. Jadi mereka harus adapt lagi gitu kan ya. Atau yang kedua itu terkait dengan emotional stress ya kan. Bagi mereka yang pekerja yang digantikan oleh robot ya ataupun sistem autonomous ini. Mereka harus mencari ya samalah mencari pekerjaan lain atau bahkan harus pindah ya secara tempat tinggal ke tempat lain gitu kan ya. Nah, ini ada implikasinya terhadap manusia dan kalau kita bicara mengenai human ya, human labor gitu ya di proyek konstruksi ini tidak ada habisnya. Banyak sekali ya mulai dari aspek safety ini kemudian ada aspek kesehatan ya, health ini ada physical health, ada mental health gitu kan ya. Ini banyak sekali gitu. Oke, tadi itu terakhir dan ini adalah self study ya, silakan gunakan waktu 1 jam atau 2 jam untuk belajar sendiri dari 2 artikel ini gitu ya, dibaca